Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah semangat belajar belum? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Rizky Fadila, Hadir, Bu. Yolanita, saya. Risma, Hadir, Bu. Citra, ada Bu. Rizka, Ada, Bu. oke, udah masuk semua ya. Sudah. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu terkait dengan modernisasi? Saya, Bu. Oke, Rizky. Jadi modernisasi itu proses perubahan cara hidup dari yang tradisional menuju yang modern. Nah, betul ya. Terima kasih Rizky. Jadi modernisasi itu cara lama ke cara yang lebih baru. Nah, biasanya itu menggunakan teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini, yaitu globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari globalisasi. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menguraikan asal-usul dari globalisasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau nanya nih. Nah, sekarang kan udah ada handphone ya. Orang zaman dulu tuh kalau berkomunikasi dengan teman atau kerabat yang jauh, itu biasanya menggunakan apa? Surat. Telepon. Ya, Telepon. sampai. Ada lagi gak? Ada tahu lagi gak? Nah, satunya lagi tuh, itu udah betul ya. Ada surat, ada telepon rumah. Nah, satu lagi itu bisa ketemu langsung. Nah, kalau misalnya ketemu langsung kan butuh waktu ya, apalagi kalau jauh. Nah, kalau lewat surat juga butuh waktu yang lama, nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan bisa menggunakan handphone, bisa dalam waktu hitungan menit, bahkan detik aja menggunakan aplikasi yang WhatsApp ya, betul. Nah, itu tuh termasuk dari bagian dari globalisasi. Selanjutnya ada pengertian dari globalisasi. Nah, pengertian globalisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama global dan yang kedua isasi. Global itu artinya meliputi seluruh dunia. Dan isasi yaitu proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya interaksi masyarakat antar negara di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada asal mula perkembangan globalisasi. Ada yang ingin membacakan? Boleh, Rizky. Asal mula perkembangan globalisasi. Periode fase. Pertama, terjadinya globalisasi dimulai sejak zaman dahulu. Kedua, ditandai dengan terbentuknya jalur perdagangan umum. Ketiga, menghubungkan pusat-pusat peradaban di berbagai belahan dunia. Periode modern. Yang pertama, globalisasi semakin berkembang di era industri. Lalu yang kedua, keterhubungan antara wilayah dunia semakin luas dan cepat. Contohnya dulu butuh waktu berbulan-bulan untuk ke Eropa, tapi sekarang bisa dalam sehari. Komunikasi pun dulu pakai surat berminggu-minggu, sekarang bisa langsung lewat internet. Terima kasih ya Rizky Fadila. Nah, periode klasik ini ditandai dengan adanya perdagangan, walaupun nggak ada teknologi seperti handphone atau transportasi yang seperti pesawat, tapi globalisasi itu terjadi karena terbentuknya perdagangan yang jalurnya tuh yang terkenal itu namanya jalur sutra yang menghubungkan antara India, Eropa, Cina, bahkan Asia. Nah, dari jalur itu masyarakat zaman dulu tuh bisa bertukar barang yang mereka jual. Terus bukan hanya barang saja, tetapi bahasa, budaya, makanan, dan lain-lain. Nah, dari periode modernnya, globalisasi semakin berkembang di era industri. Nah, di era industri ini, pabrik-pabrik mulai menggunakan mesin-mesin untuk produksinya. Jadi semakin canggih dari yang sebelumnya. Dan
mulai ada kereta uap, terus mesin-mesin transportasi itu lebih cepat dibanding yang klasik. Nah, contohnya yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari globalisasi. Yang pertama ini kelihatan nggak? Oh ya, gambar aja ya paling. Nah, yang pertama ini ada contoh globalisasi dari aspek iptek. Ada Amazon dan mobil listrik. Nah, Amazon ini tuh sama kayak Shopee kalau di Indonesia. Nah, itu benar-benar seluruh dunia tuh bisa akses. Amazon juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Positifnya itu membuka pasar global bagi penjual kecil dan mendorong inovasi, layanan cepat dan efisien. Dampak negatifnya yaitu ketergantungan pada platform asing. Jadi kalau misalnya kita udah sering nih pakai Amazon, yang ada di Indonesia ya tuh ketinggalan gitu. Jadi lebih condong ke Amazon ini. Dan yang kedua itu ada mobil listrik. Nah, mobil listrik ini pembaruan dari mobil yang konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, dampak positif dari itu membuka lapangan pekerjaan karena kan industrinya yang baru ya, jadi kayak baterai, dapat mobilnya, bahkan stasiun pengisiannya itu kan butuh manusia atau tenaga kerja yang baru, jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Juga karena sebelumnya nggak ada tuh, jadi kan ini kan teknologinya lebih baru, lebih ramah lingkungan, jadi investor itu lebih tertarik buat menginvestasikan dananya untuk mobil listrik ini karena inovasinya biar lebih cepat, pertumbuhan ekonominya juga lebih maju. Dan contoh globalisasi di ekonomi yaitu ada GoPay. Di sini ada yang menggunakan aplikasi GoPay? Ya. Banyak ya. Tahu nggak kelebihan dari aplikasi GoPay itu apa? Memudahkan transaksi. Biasanya kan menggunakan uang ya. Kalau uang kan misalnya uangnya ada kembalian itu ribet juga, kembaliannya gimana? Harus menukarkan uangnya, misalnya nggak ada kembalian tuh. Dan ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu ketimpangan teknologi. Jadi yang di daerah-daerah terpencil tuh belum bisa menggunakan aplikasi yang mudah ini karena terbatasnya akses internet. Nah, di sini juga ada AFTA. AFTA ini kayak lembaga untuk memudahkan jual beli di ASEAN. Nah, dampak positifnya yaitu misalnya barang yang di luar negeri kita ingin beli itu lebih murah karena nggak ada bea masuknya, jadi harganya juga lebih terjangkau. Sedangkan dampak negatifnya yaitu karena impornya lebih murah, jadi masyarakat di Indonesia bisa bergantung dengan impor saja gitu. Nah, yang ketiga ada aspek kebudayaan. Di sini ada yang nonton anime nggak? Drama Korea? Ada. Nah, itu contoh dari aspek kebudayaan. Nah, misalnya kayak anime atau Korea itu kan dampak positifnya kita jadi bisa mengetahui bahasa mereka, makanan, kebudayaan. Nah, itu dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya juga ada loh. Kayak misalnya kita terlalu sering menonton anime atau drakor, itu bisa mengganggu produktivitas kita ya. Jangan sampai kalian kalau nonton keterusan sampai semalaman, itu gak baik ya. Iya, Bu. Nah, contoh dari aspek hukum yaitu NATO. Nah, NATO ini organisasi yang isinya itu dari beberapa negara di Amerika Utara dan Eropa. Dampak positifnya adanya NATO menjaga keamanan kawasan dan stabilitas politik. Nah, dampak negatifnya bisa memicu ketegangan dengan negara-negara non-anggota. Misalnya gini,
anggota yang dekat wilayah dia gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh dibuat 2 kelompok, yang sebelah sini kelompok 1 dan yang sebelah sini kelompok 2. Boleh digabung? Nah, ini tugas kelompoknya. Sebelum masuk ke tugas kelompok, kita main game dulu tapi berkelompok ya. Ya. Gamenya itu benar salah. Nanti misalnya mau jawab yang benar, angkat yang B yang warna kuning, dan kalau yang salah itu yang S yang warna merah. Kalau misalnya jawabnya sebaliknya gimana, Bu? Kan misalnya kelompok kita harusnya jawabnya benar, tapi kita malah itunya salah. Ini ya. Iya, ada punishment-nya nggak? Berarti salah. Kanannya ada punishment-nya. Nanti misalnya kelompok yang ini lebih unggul daripada kelompok ini atau sebaliknya, itu nanti enggak lah ya. Nyanyi ya, Bu, nyanyi. Nyanyi aja ke depan. Kita kelompok Nyanyinya, Bu. Kalau yang lebih unggul nanti dapat nilai tambahan. Dapat bintang, Bu. Iya, dapat bintang lalu. Soalnya itu cuma ada 3. Itu tuh mudah-mudah loh yang tadi udah dipelajari. Nah, yang pertama itu globalisasi hanya berdampak positif bagi seluruh dunia. Benar atau salah? Salah. Betul ya, karena selain dampak positif ada juga dampak negatif. Wih, udah pinter-pinter ya. Nah, soal yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi mempermudah proses globalisasi. Benar apa salah? Sama-sama unggul. Kalau kita seri gimana, Bu? Gak apa-apa, nanti dapat nilainya sama-sama. Oke, Bu. Gak ada yang dihukum. Nah, yang ketiga, Gopeng merupakan salah satu bentuk dari globalisasi. Benar atau salah? Benar. Oke, betul ya. Terima kasih. Selanjutnya ada tugas kelompok, yaitu instruksinya itu membuat tugas mind mapping. Tapi misalnya di sini nggak cukup, nggak apa-apa. Kayak buat isinya aja. Yang isinya itu menjelaskan cara mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Nah, kelompok yang ini boleh di aspek iptek, yang kelompok ini boleh aspek kebudayaan atau yang lain juga boleh. Salah satu aja.
kelompok 1 itu yang iptek ya, dan yang kelompok 2 itu yang budaya. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. Harus sudah selesai ya. Ada yang kesulitan kan? Kelompok 2 yang perwakilannya siapa? Saya Oke. Kelompok 2 mau maju duluan? Iya, boleh. Sulit aja. Ya udah tungguin kelompok satunya ya. Iya. Iya, main apa aja nih? Kayak gitu aja. Ayo dari sulit ya. Kelompok 1 apa kelompok 2 yang duluan? 1, 2, 3. Satu kosong. Yang kalah maju ya. Ini cuma
mempresentasikan terkait cara mengatasi dari dampak negatif globalisasi. Globalisasinya di kebudayaan. Yang pertama yaitu dengan cara melestarikan seni dan tradisi lokal. Contohnya itu mengadakan pentas seni, budaya atau festival daerah agar masyarakat tetap mengenal dan mencintai budayanya sendiri. Yang kedua yaitu dengan cara menyaingi budaya asing secara selektif. Misalnya itu dengan cara disiplin teknologi, tetapi tetap mempertahankan nilai dan norma bangsa sendiri. Yang ketiga yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk dan juga pelayanan, seperti menjaga cita rasa khas atau kebersihan dari usaha kecil suatu. Yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk dan juga pelayanannya. Terima kasih. Nah, jadi itu cara mengatasi dampak negatif dari globalisasi aspek kebudayaan. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil pendapat kelompok kami terkait cara mengatasi dampak negatif globalisasi di bidang iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara yang pertama itu dengan meningkatkan literasi digital. Nah, dengan memberikan edukasi tentang penggunaan internet yang sehat, termasuk cara mengenali hoax, cyberbullying, dan juga kejahatan digital, itu bisa membantu masyarakat untuk terhindar dari dampak negatif. Karena kan kayak cyberbullying, terus juga hoax-hoax yang merajalela itu kan salah satu dampak negatif globalisasi pada bidang iptek. Yang kedua, mengembangkan platform digital lokal. Nah, pemerintah dan juga swasta perlu mendorong pembuatan aplikasi media sosial, e-commerce, dan mesin pencari buatan dalam negeri. Jadi pemerintah ataupun swasta itu lebih fokus terhadap platform-platform yang ada di dalam negeri, seperti tadi tuh kayak e-commerce gitu-gitu diperbaiki, lebih diatur lagi. Nah, terus yang ketiga, mendorong program transisi industri secara bertahap. Nah, pemerintah dan juga perusahaan harus melakukan peralihan secara bertahap, tidak langsung mengganti sistem secara drastis agar tenaga kerja bisa menyesuaikan diri jika terkena dampak dari PHK. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk Citra dan Rizky. Jadi dari mengatasi dampak negatif kebudayaan itu bisa melalui melestarikan kebudayaannya, dan dari impact itu bisa memperbaiki e-commerce-nya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan atau menyimpulkan itu menggunakan talking stick? Talking stick aja, Bu. Boleh ya. Nyanyi lagu apa nih? Kamu. Kasih bukunya. Masih soulmate. Naik gunung, Bu. Ya udah, naik gunung ya. Dari mana nih? Dari sini, Bu. Ayo. Sini, Bu. Dari sini, Bu. Dari sini, Bu. Dari sini. Ya. Di sini aja, Bu. Yang satu, dua, tiga. Burung. Kakak Tuhan.
mobil konvensional yang bahan bakarnya bensin. Kalau mobil listrik manfaatnya itu seperti kayak ramah lingkungan, terus gak ada polusi udara juga, gak ada polusi suara. Itu aja Bu. Mau sekali lagi atau udah? Cukup. Nah, terima kasih Windy udah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, globalisasi itu merupakan proses terjadinya interaksi antara seluruh dunia, dan contoh-contohnya itu ada ekonomi, dari bidang ekonomi, bidang iptek, bidang kebudayaan, dan hukum atau politik. Nah itu tuh memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Jadi kita tuh harus bisa menyeleksi gimana dampak positifnya kita ambil, dampak negatifnya kita buang. Oke, jadi tugas yang tadi itu kan harus dibuat pin mapping. Nah itu jadi tugas untuk minggu depan ya. Nah minggu depan itu pembelajarannya terkait dengan sejarah uang. Jangan lupa dipelajari juga ya. Ya. Sekarang ada jam lagi atau udah? Ada.